Shalom sidang jemaat. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua ada dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur minggu ini kembali kita bisa beribadah bersama. Mari saya undang kita bersama bangkit berdiri. Kita mau percayakan ibadah kita pada minggu ini ke dalam pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya saat nanti kita pulang, kita boleh pulang dengan berkat yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang bersyukur ke hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih penyertaan Tuhan. Hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya ada di dalam pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Kalau minggu ini Tuhan, Engkau sudah tibakan kami di rumah-Mu. Kami mau percayakan ibadah pada minggu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Pakai dan urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan jadi dalam ibadah pada minggu ini. Tuhan juga memberkati segenap sidang jemaat-Mu. Tuhan kenal kami pribadi lepas pribadi. Oh Tuhan, kami siap terima lawatan-Mu. Kalau ada di antara kami yang lemah secara fisik, biarlah bilur-bilur-Mu boleh menjamah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan yang daripada-Mu. Yang datang berbeban berat, kami boleh terima kekuatan kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Roh-roh intimidasi tidak lagi berhak untuk mengintimidasi kami. Kami terima damai sejahtera-Mu, kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Kami percayakan ibadah pada minggu ini dari awal sampai akhir hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sidang jemaat. Siap memuji Tuhan? Puji Tuhan. Saya persilakan kepada pemuji untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Semua kita yang hadir pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kita bersuka cita dan semua berkemenangan, amin. Haleluya. Saya percaya kita yang ada pada saat ini sungguh disertai oleh Tuhan Yesus, sungguh diberi sukacita yang luar biasa. Dan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, apa yang kita perbuat pada saat ini? Kita mau bersorak-sorai, kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dengan segenap hati kita mau bangkit bersama-sama. Kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Mari bersama-sama bersorak. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak. Bersorak.
Tuhan. Namamu ditinggikan, namamu diagungkan Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, kami percaya dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mempunyai harapan yang pasti di hadapan Engkau Tuhan. Kami mempunyai pengharapan yang nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan dunia ini yang membawakan kepuasan, kepastian dalam hidup kami. Tapi kami percaya hanya kuasa Tuhan, kebangkitan-Mu yang memberikan harapan yang baru di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kita mau bersama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu Tuhan. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku
orang-orang yang baru Tuhan, yang mau mengenal kasih Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Oh mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan bersama-sama, mulutku penuh. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Sekali lagi kepadamu, Kepadamu ya Allahku. Amin, amin, amin Tuhan. Kami beri Haleluya, penghormatan, haleluya. kami beri Amin penghormatan. Yesus. Terima Haleluya, kasih, terima kasih. haleluya, Umat kemuliaan bagimu. haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan. Kembali Engkau Tuhan ingatkan kami. Kembali Engkau teguhkan hati, pikiran dan batin kami ya Tuhan. Menyadarkan bahwa kami tidak memiliki pengharapan apapun selain Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau saja pengharapan kami. Hanya Engkau saja Tuhan sumber kehidupan kami. Terlebih itulah yang memampukan kami ya Tuhan untuk datang dan sujud di hadapan-Mu, untuk datang dan menyembah Engkau di rumah-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Allah adalah sumber segala sesuatunya di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, berkati kami semua, baik yang di rumah maupun yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami merasakan kemenangan, bahkan kami merasakan kebangkitan yang bersama-sama dengan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kami Tuhan menjadi pribadi yang terus mau menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga kami Tuhan pribadi yang terus Tuhan dimampukan untuk kami terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap merendahkan diri. Bahkan kami menyadari ya Tuhan bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan, tak seorang pun yang mampu untuk dapat melakukannya, tetapi Engkau Tuhan melakukannya hanya untuk menebus kami dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan sebentar Kau taburkan kepada setiap kami. Biar kami Tuhan memiliki kerinduan, memiliki kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Ya puji Tuhan, kalau di bulan ini kita kembali membahas bahkan belajar tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus yang merupakan bukan suatu tugas yang sangat mudah. Kebangkitan Yesus bukan merupakan hanya satu momen di mana bahwa Yesus bisa melakukan segala sesuatu untuk dirinya.
Tetapi kebangkitan Yesus merupakan rentetan sejarah kehidupan, bahkan pelayanan yang tidak pernah putus-putusnya, hingga nanti Yesus datang kedua kali ke dunia ini untuk menghakimi, bahkan menjemput saudara dan saya. Mulai kelahirannya sampai nanti ia datang kembali ke dunia ini, itu merupakan satu peristiwa yang berkaitan, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan hari ini kita akan membahas kebangkitan Yesus menjadikan hidup berpengharapan. Kebangkitan Yesus menjadikan hidup berpengharapan. Suatu kali ada seorang anak berjalan dengan seorang ayah yang dicintainya. Di tengah jalan anaknya meminta sesuatu kepadanya. "Pah, bisa enggak papa nanti beli sepeda baru buat saya?" Sambil berjalan dengan anaknya di tengah jalan, papanya menjawab, "Bisa dong, masa enggak bisa sepeda doang? Tetapi nanti ada syaratnya, kamu harus ranking 1 dulu. Kalau kamu nanti dapat ranking 1 di kelas, Bapak akan belikan sepeda baru buat kamu." Pulang ke rumah, tiba-tiba istrinya datang. Papa udah pulang nih." "Iya dong. Enak gak jalan-jalan yang enak?" Ya. Istrinya tanya, "Pah, pengen dong mau beli baju baru buat mama. Mama sepertinya nih kilonya nambah," gitu ya. Biasa taktik ya. Kiloannya nambah, jadi udah sempit gitu. Terus si ayah menjawab, "Bisa dong. Masa nggak bisa dibeliin baju doang?" Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah sampai pada titik di mana anak ini menagih janjinya kepada ayahnya, yang terjadi justru terbalik, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dibayangkan oleh anaknya, apa yang dirindukan oleh istrinya, ternyata enggak semua terpenuhi. Ada begitu banyak faktor yang membuat bahwa segala janji yang dijanjikan ayahnya kepada anaknya bisa batal. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita berpengharapan yang ternyata dijanjikan Bapa kita di sorga kepada kita bukan hanya sebatas PHP seperti ayah tadi. Bukan hanya sebatas janji doang dijanjikan kepada kita, tapi benar-benar itu nyata dan terjadi dan semuanya telah digenapi buat kita semua. Kebangkitan Yesus menjadi hidup kita berpengharapan. Mari kita lihat, apa sih pengertian berpengharapan? Apa sih pengertiannya sehingga kita harus benar-benar menyandarkan segala, bahkan fokus kita akan kita alihkan kepada yang namanya kebangkitan Yesus itu membawa pengharapan bagi kita. Berpengharapan adalah begini. Tidak putus asa, berpegang teguh pada apa? Keyakinan akan janji Allah. Allah berjanji bukan seperti janji ayah yang tadi. Kalau dia mengatakan saya akan belikan sepeda, bisa jadi. Dan bisa juga itu bisa tergenapi, bisa tidak. Tetapi janji Allah selalu ya dan amin. Nanti kita akan belajar apa yang digenapi oleh Allah itu sendiri bagi anak-anaknya, bagi saudara dan saya. Sehingga kita menjadi pribadi yang bukan hanya percaya saja ketika kita juga mengalami mungkin ya diperhadapkan dengan kesusahan. Orang kalau diperhadapkan dengan kesusahan, waduh, duanya kenceng. Kencang, wah lututnya nancap terus.
Tapi kalau udah diberkati dikit, udah mulai luntur tuh. Yang mungkin yang tadinya berdoa 4 kali sehari, mulai luntur. Jadi berapa sekali? Berapa kali satu hari? Bisa 2 kali, bisa 1 kali, bahkan bisa lupa. Tetapi Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah apa? Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke dalam, sampai ke belakang tabir. Tahu sauh? Jangkar ibarat perahu, ini kapal pesiar, ya. Tanpa sauh maka akan begitu gampang dia akan terbawa arus, terbawa ombak dan bisa sebesar apapun kapal, kalau tanpa sauh bisa dia akan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, Bapak-Ibu Saudara, apa yang menjadi sauh kehidupan kita? Kalau kita menjadi pribadi yang tidak memiliki jangkar atau pengharapan yang kuat terhadap janji Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita, maka akan gampang kita apa? Untuk bimbang. Karena nggak ada pegangannya. Nggak ada yang membuat bahwa dirinya memiliki keyakinan teguh, memiliki prinsip yang kuat untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Gampang untuk digoyahkan. Masalah sedikit, kepahitan. Salah omong sedikit, marah-marah. Tidak enak sedikit, langsung menghakimi Tuhan. Ibrani 6 ayat 19 ini mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dalam aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Saudara, orang yang selalu berpegang teguh pada janji Allah adalah orang yang akan mudah menghadapi segala kesulitan di dalam kehidupannya. Orang yang memiliki pengharapan yang kuat akan janji Allah, maka dia akan tergerak untuk mencapai apa yang telah difirmankan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Supaya kita menjadi pribadi yang berpengharapan teguh kepada Tuhan. Yang pertama adalah hidup bergaul erat dengan Allah. Bagaimana Allah tahu, bagaimana kita tahu, bagaimana suami dan istri tahu keinginan antara satu dengan yang lain. Karena hidup setiap hari. Bagaimana janji-janji itu tahu, istri tahu, suami tahu, anak tahu, ditepati atau tidak. Kalau memang tidak ada ikatan secara batin. Nah begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita hidup bergaul dengan Allah, janji apa yang telah dijanjikan kepada kita, kepada engkau, kepada kita semua, maka berdasarkan hubungan kita yang terus erat dengan Tuhan, maka kita tahu benar enggak ini digenapi. Apa sih janji Tuhan? Apa sih yang saya minta dari Tuhan? Bulan kemarin, minggu kemarin, hari ini apa? Dari mana kita tahu? Itu bisa digenapi karena kita tahu bahwa segala sesuatunya Tuhan kerjakan begitu sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, dengan tekun berdoa. Orang-orang kadang-kadang mengabaikan bahwa doa itu mah nggak terlalu penting. Ada pepatah orang Batak mengatakan apa? Satongani tangiang do ulaon. Betul ya? Setengah doa katanya pekerjaan. Jadi maksudnya begini, kalau kita sudah berdoa, ada satu pekerjaan yang besar yang kita lakukan, kita berdoa menyerahkan apa yang harus kita lakukan itu setengah dari apa yang kita lakukan itu sudah terlaksana.
Makanya orang Batak bilang sato ngani tangiang do ulaon. Setengah doa apa yang kita kerjakan. Kalau kita sudah berdoa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka setengah daripada apa yang kita mau kerjakan sudah terlaksana. Sisanya tinggal usaha kita. Itu sebabnya jangan berhenti berusaha. Berpengharapan boleh, tetapi kalau kita tidak berdoa, tidak berusaha kepada Tuhan, maka firman Tuhan juga katakan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, mati. Kalau kita hanya berdoa saja, ternyata kalau kita tidak berusaha, tidak melakukan sesuatu untuk apa yang kita doakan, ternyata juga itu menjadi mati. Ketika kita menanam pohon yang mungkin kita sayangi, wah semangatnya luar biasa. Ya, pagi-pagi disiram itu segala. Tapi kalau di masa pertumbuhannya kita menghentikan perawatan yang kita lakukan seperti biasanya kepada bunga tersebut, apa yang terjadi? Bunganya akan mati. Kebangkitan Yesus menjadikan hidup berpengharapan. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 19 boleh dibuka, nanti boleh juga kita akan mengikuti yang sudah tertulis di layar. Firman Tuhan katakan seperti ini. Mari kita berganti-ganti membacanya. Saya akan membacakan ayat 16, nanti Bapak Ibu boleh membaca ayat yang berikutnya. Ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya, di ayat 17 adalah menjadi ayat emas kita. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu Saudara, Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini kepada jemaat di Korintus karena pada saat itu jemaat Korintus mendapatkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Mengkaburkan antara kematian Yesus dengan kebangkitannya di luar daripada pengajaran firman Allah. Ada yang mengatakan bahwa memang Yesus mati. Yesus mau disalibkan. Tetapi karena Allah tidak tega melihat Yesus nanti akan disiksa, maka dia digantikan oleh siapa? Yudas Iskariot. Bahkan kalau kita baca di dalam Matius, ada juga ajaran mengatakan Yesus benar-benar mati. Tetapi murid-muridnya mencurinya supaya ia kelihatan bangkit. Nah, Paulus menegaskan bahwa dikatakan maka muncul ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Paulus begitu meyakinkan orang-orang di Korintus bahwa Yesus benar-benar mati dan Yesus benar-benar bangkit bagi saudara dan saya, bagi jemaatnya. Ayat 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 dikatakan apa? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa? Telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kita berhenti di ayat 3. Sebab yang sangat penting, inilah satu penjelasan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus bahwa Yesus mati
karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bukan karena kata-kata orang lain. Sebab hanya kitab sucilah yang menjadi tolak ukur kebenaran bagi orang percaya. Dan bukan opung, bukan surat-surat yang lain, tetapi yang menjadi tolak ukur kebenaran di dalam iman Kristen adalah kitab suci. Dapat dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab, diulang kembali sesuai dengan kitab suci. Jadi bukan dengan apa yang didengar daripada orang-orang, ya, karena pada saat itu adalah sangat menegangkan karena diyakini bahwa Yesus itu adalah nabi palsu, ya. Karena pada saat itu diyakini bahwa Yesus itu hanya hanya bersaksi dusta saja bagi orang-orang yang mengikut Kristus, yang mengikut dia, ya. Tetapi Paulus menegaskan kembali kepada jemaat di Korintus, ia benar-benar dikuburkan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Kalau begitu, apa tujuan kematian Yesus bagi saudara dan saya? Karena semua pada umumnya bisa mati. Tanpa kita harus melakukan usaha yang keras untuk membunuh seseorang, semua pun bisa akan mati, betul? Gak perlu harus diputas. Gak perlu harus diracuni seseorang, pasti nantinya akan mati. Semua orang akan mengalami apa? Lahir, bertumbuh besar, kemudian nanti akan meninggal. Bahkan mungkin bisa hampir sama dengan apa yang dilakukan Yesus. Kalau seseorang bisa mati karena membela seseorang, tetapi kita lihat apa tujuan kematian Yesus? Sehingga Paulus begitu gencar untuk menyampaikan berita ini kepada jemaat di Korintus dan kepada saudara dan saya pada hari ini. Yang pertama adalah Yesus mati untuk mengembalikan apa? Gambar diri ciptaannya. Kejadian 1 ayat 27 bisa ditampilkan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya, menurut gambar Allah ciptanya dia. Laki-laki dan perempuan ciptaannya mereka. Tetapi kalau kita lihat sejarahnya, manusia pertama menjadi manusia yang jatuh dalam dosa. Sehingga apa? Hubungan antara manusia ciptaannya dengan Allah menjadi terpisah. Karena apa? Karena dosa. Yang kedua, apa tujuan kematian Yesus? Kalau yang pertama memulihkan gambar yang rusak. Gambar yang rusak oleh karena dosa. Yang kedua, Yesus mati untuk apa? Mengalahkan kuasa dosa. 1 Yohanes 3:4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi tujuan kematian Yesus adalah untuk mengalahkan kuasa dosa. Yang ketiga, Yesus mati untuk apa? Membatalkan hukuman kekal. Roma 6 ayat 23 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus mati untuk membatalkan hukuman kekal. Sebenarnya hukuman yang patut kita sandang, yang patut kita terima atas perbuatan kita apa? Adalah neraka. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, hukuman yang setimpal yang manusia terima atas perbuatan dosanya adalah api neraka. Tetapi Yesus mati untuk membatalkan hukuman itu. Hukuman kekal itu. Kematian Yesus membatalkan supaya orang yang percaya memiliki kesempatan untuk datang bertobat.
untuk bisa datang kepada Tuhan. Memiliki space, memiliki satu ruang untuk bisa dirinya bertobat untuk datang kepada Tuhan. Sehingga dia memiliki kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah. Apa tujuan kematian Yesus? Yesus mati untuk apa? Menggenapi hukum Taurat. Dari dulu sampai sekarang, kalau ditanya apa yang menjadi 10 hukum, itu saja yang kita hafalkan. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, 10 saja dari hukum Taurat itu satu orang manusia pun tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan membatalkan, bukan menghapuskan hukum Taurat. Tetapi Yesus datang menggenapi hukum Taurat, 613 perintah Tuhan dalam kitab Pentateuch, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. 613 perintah Allah semua digenapi oleh Allah. Dari 10 saja kita mungkin kalau bisa lolos 3 atau 2 ya puji Tuhan. Tetapi Yesus datang ke dunia menggenapi hukum Taurat, semua dilakukannya, tidak dihapuskan. Yang terakhir, Yesus mati untuk apa? Menjadi korban penebusan dosa. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam perjanjian lama, korban penebusan dosa adalah apa? Darah anak domba, darah binatang, sapi yang terbaik, mungkin burung yang terbaik. Pokoknya semua yang terbaik itu menjadi apa? Korban penebusan dosa. Tetapi tidak cukup hanya sekali kita memberikan korban penebusan dosa itu. Tetapi kematian Yesus hanya sekali untuk selamanya. Yesus mati untuk menjadikan korban penebusan dosa bagi semua umat di dunia ini. Hanya sekali kita ditebus dengan harga yang lunas. Yesus mati menjadi korban penebusan dosa yang seharusnya kita layak untuk menerima hukuman kekal. Mari kita lihat secara tepat apa tujuan kebangkitan Yesus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita bahas tentang apa tujuan kematiannya, mari kita lihat apa tujuan kebangkitan Yesus. Yang pertama, Yesus berkuasa atas maut. Yesus bangkit ternyata tidak dimakan cacing. Kalau ada tadi yang menonton yang beribadah di sekolah minggu, ternyata tubuh manusia kita ini nanti akan dimakan cacing. Ketika tubuh kita dimasukkan dalam tanah, ya membusuk dan kita akan dimakan cacing. Tetapi bukan hanya itu saja. Ya, Yesus berkuasa atas maut. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi tujuan kebangkitan Yesus adalah Yesus berkuasa atas maut. Yang kedua, Yesus membuktikan bahwa ia adalah anak Allah. Roma 1 ayat 3 sampai 4. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud
Ayat 4, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Yang tadinya orang digadang-gadang bahwa Yesus itu hanya omong kosong, tapi berdasarkan kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa ia adalah anak Allah. Apa tujuan kebangkitan Yesus? Yesus menggenapi nubuat Alkitab bahwa dari perjanjian lama dengan sampai Wahyu, Yesus mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, Yesus dinubuatkan untuk datang ke dunia. Semua digenapi oleh Yesus dan itu menjadi terbukti benar. Nanti akan kita lihat. Apa tujuan kebangkitan Yesus? Perkataan Yesus berkuasa. Matius 16 ayat 21 dikatakan apa? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada siapa? Murid-muridnya bahwa ia harus pergi kemana? Ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu apa? Dibunuh dan apa? Dibangkitkan pada hari yang ketiga. Setelah Yesus mati pada hari Jumat dan dia pun bangkit di hari yang perkataannya berkuasa. Mari kita lihat fakta yang lain. Kebangkitan orang mati adalah suatu kepastian. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 13 dengan cepat. Jadi bila mana apa? Kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita hanya bersandar kepada pengertian kita sendiri, kalau hidup kita hanya bersandar kepada pengetahuan kita sendiri, bahwa kita nanti tidak mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia, maka akan sia-sialah kehidupan kita. Karena nanti suatu kelak kita akan dibangkitkan dan dihakimi. Orang percaya pasti dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Saya lewatkan saja ayatnya. Apa tujuan kebangkitan Yesus? Orang percaya memasuki hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Boleh dibuka? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya apa? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, apa? Oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kebangkitan Yesus. Boleh kembali ke slide? Kebangkitan Yesus menjadi dan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang baru. Kebangkitan Yesus membuat orang percaya untuk memasuki tahap yang baru. Itulah sebabnya kita tidak berhenti untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Karena Yesus bangkit bagi saudara dan saya. Jika demikian, banyak orang mati dibangkitkan. Ini bisa dilewatkan. Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab, ada begitu banyak orang yang dibangkitkan. Ada Nabi Elisa pernah membangkitkan anak yang sudah mati. Petrus pernah membangkitkan Dorcas yang sudah mati. Paulus pernah juga membangkitkan Eutikus yang mati karena jatuh dari tingkat 3. Ketika Paulus berkhotbah, begitu lama khotbahnya Paulus, maka anak ini jatuh dari lantai 3 dan mati di lantai bawah. Tetapi Paulus berdoa buat dia pun bangkit kembali. Bahkan Yesus sendiri pernah 3 kali membangkitkan orang mati, yaitu siapa? Anak kepala rumah ibadat, anak muda di Nain, bahkan Lazarus, saudara laki-laki dari siapa? Dari siapa? Ya, Marta, Ibu Marta dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara, mengapa harus
kita hidup berpengharapan atas kebangkitan Yesus. Tadi kita sudah mendapatkan sumber-sumber bukti-bukti bahwa ada tujuan-tujuan Yesus mati, Yesus bangkit bagi kita. Sebab kelahiran Yesus adalah sia-sia kalau tidak ada pelayanannya. Pelayanan Yesus akan menjadi sia-sia kalau tidak ada penderitaan bagi Yesus. Penderitaan Yesus akan sia-sia juga kalau Yesus tidak mati bagi kita, bagi saudara dan saya. Bahkan kematian Yesus pun akan sia-sia kalau ia tidak dibangkitkan. Bahkan kebangkitan Yesus akan sia-sia kalau ia tidak naik ke surga. Bahkan sampai kelak, kalaupun nanti Yesus naik ke surga akan sia-sia kalau Yesus tidak datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Jadi mengapa kita hidup berpengharapan atas kebangkitan Yesus? Yang pertama, Yesus bangkit dan benar ada. Boleh lihat kanan kirinya, di sisimu ada Yesus yang sudah bangkit bersama-sama dengan kita, amin. Kalau kita menyadari bahwa Yesus memang benar-benar hidup ada bersama-sama dengan kita, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita boleh akan rencanakan, maka kita akan takut untuk mendatangkan dosa bagi kehidupan kita. Sebab Yesus bangkit dan benar ada untuk apa? Memulihkan hubungan orang percaya dengan Allah. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, alangkah begitu bodohnya saya, alangkah begitu bodohnya orang-orang penginjil untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Alangkah begitu bodohnya para pendeta mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja. Kalau dia tidak bangkit. Ada begitu banyak orang bisa mati karena orang lain, tetapi Yesus bukan hanya mati. Yesus bukan hanya memberikan satu pengorbanan yang sia-sia, tapi dia bangkit. Dibuktikannya bahwa dirinya adalah betul-betul memiliki kuasa untuk mengalahkan segala sesuatunya. Bahkan dia ada. Makanya yang pertama kali dilakukan Yesus ketika dia bangkit apa? Dia menemui para muridnya. Dia meyakinkan para muridnya bahwa dia benar-benar ada. Bukan hantu. Walaupun para muridnya mengatakan, "Ih, ada hantu." Tetapi Yesus membuktikan dia benar-benar ada. Dia benar-benar hadir sebagai pribadi, bahwa dia adalah Tuhan yang kita sembah, yang kita agungkan. Untuk apa? Untuk supaya kita semakin memiliki keyakinan teguh. Supaya hubungan kita dengan Allah semakin diperkuat. Kenapa? Yesus bangkit. Yesus ada. Bukan hanya janji atau PHP saja yang dijanjikan bahwa Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Yang kedua, Yesus bangkit apa? Menjadi bukti bahwa Yesus adalah apa? Satu-satunya sumber pengharapan manusia. Kalau kebangkitan Yesus kita maknai menjadi sumber satu-satunya pengharapan kita di dalam kehidupan kita, maka tidak ada kata lain, tidak ada yang lain, dan tidak ada lagi orang yang lain yang kita tanya. Yang kita percaya hanya siapa? Hanya kepada Yesus. Kita harus menaruh iman dan pengharapan kita kepada Kristus untuk hidup di dunia dan hidup di surga nanti. Karena kebangkitan Kristus telah apa? Membuat kita juga memiliki kebangkitan dan kehidupan kekal di surga kelak. Maka apa? Sudah seharusnya kita menyenangkan hati Tuhan dan mengumpulkan harta di surga. Bapak Ibu Saudara, mari kita maknai kebangkitan Yesus menjadi sumber kehidupan kita supaya kita berpengharapan.
Mari kita maknai kebangkitan Yesus itu bukan hanya sebatas sejarah saja. Tadi kita sudah membahas ada begitu banyak bukti-bukti bahwa bukan hanya janji-janji palsu. Bukan hanya sebatas sejarah saja yang kita boleh tahu bahwa Yesus mati di kayu salib. Tetapi semua dilakukan. Semua boleh terjadi. Semua boleh terlaksana. Itu karena memang satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, biar kiranya firman Tuhan hari ini kita dapat hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita benar-benar memiliki pengharapan. Karena kita tahu Yesus bangkit bersama-sama dengan kita. Yesus bangkit bukan hanya sebatas menggenapi firman-Nya saja, tapi karena Yesus memang benar-benar cinta dan ingin menyelamatkan saudara dan saya. Dan kita pun menjadi pewaris kerajaan surga. Amin, Bapak Saudara. Jadi mari kita maknai kebangkitan Yesus itu membawa pengharapan yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian yang terakhir. Mari saya undang bangkit berdiri. Refnya saja. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat berkat yang sudah kami terima dalam ibadah pada minggu ini. Baik melalui puji-pujian, baik juga firman-Mu yang sudah disampaikan. Khususnya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang sudah berkata-kata bagi kami secara pribadi. Bila ada di antara kami yang sedang kehilangan pengharapan, karena masalah-masalah yang berat menimpa dalam hidup kami, biarlah Tuhan minggu ini kami boleh kembali diingatkan. Ada satu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, karena kami memiliki Allah yang hidup, Yesus yang sudah bangkit. Engkau hidup, Engkau mendengar doa kami, Engkau merasakan apa yang kami derita Tuhan. Dan Engkau juga siap Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan berkuasa, yang penuh dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Menghadapi hari-hari yang berat, menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Namun kami tahu Tuhan, ada Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan diberkati. Anak-anak kami diberkati dalam studi. Mereka yang ingin melanjutkan
ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Oh Bapa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan siapkan yang terbaik untuk anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Oh Tuhan, Engkau pemilik dunia kerja, Engkau pemilik segala sesuatunya. Bukakan pintu-pintu berkat bagi mereka yang berharap sepenuh kepadamu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan juga menyertai dalam perjalanan kami. Tuhan tibakan di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Jemaat-Mu yang beribadah di rumah juga diberkati. Damai sejahtera-Mu limpah. Kembalikan kami minggu depan Bapa. Kami boleh ada dalam persekutuan bersama. Terima kasih. Berkati juga tangan-tangan yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Melalui persembahan dan persepuluhan. Biarlah kebenaran firman Allah digenapi dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang saudaraku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.